Nah, besok nanti kalau obat yang dari kami sudah datang, nah itu sudah datang, Bapak sudah minum 1 minggu, obat yang dari dokter coba dilepas 2 hari saja. Nah, setelah lepas 2 hari, Bapak tes kok normal, berarti itu sudah mulai ada tanda sembuh, tinggal habiskan yang obat kami, obat itu stop. Nah, itu tinggal nanti darah tinggi sudah sembuh, tinggal lanjutkan yang di masalah organ hati dan empedu tadi. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati mata harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum Maro. Salam sehat bersama Herbal SG. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana Bapak? Gimana? Alhamdulillah. Ya ini itu yang saya WA tadi. Ya, yang sakitnya, nah itu ya ada mimpi buruk atau mimpi ketemu orang meninggal. Ya ada, cuma nggak sering-sering kadang Iya, ada. yang sering mimpi buruk. Itu yang 3 bulan yang lalu sering kayak mimpinya itu kayak lari atau apa. Ya kayak lari tapi di tempat-tempat yang kita nggak kenal gitu toh. Ya, terus Ya. apa namanya? Sering dingin di kaki. Ya itu yang sampai sekarang kaki Iya. dingin, terus tangan juga sering kayak kerut-kerut gitu tangan. Ya, baik. Terus apa namanya? Debar-debar. Debar-debar ya. Sering kayak kagetan gitu. Kalau ini kayak kagetan, mudah kaget. Iya, mudah kaget, mimpi buruk, debar-debar, terus kaki sering dingin, Iya. sempoyongan, ya toh? Terus mual, tenggorokan mengganjal seperti kecekik, ya, Iya. ya. Betul. Terus mudah kesemutan, terus mual, Ya, gitu itu toh? kalau tidur malah sering tahu-tahu kesemutan kan. Ya, baik, Gitu kayak sampai kerang otot gitu. baik. Itu sebenarnya Iya, gini. iya, Pak. Selama ini sudah berapa lama sakitnya? Sebetulnya itu sejak dulu COVID itu 2020, tapi sembuh Ya. 2 bulan sembuh, nanti Ya. kumat lagi. Ya, Nah, ini 7 ya. bulan terakhir ini yang lumayan parah itu kumatnya. Ya, karena masalahnya kita nggak tahu ya, kalau penyakit ini memang seperti itu, seperti menggoda. Jadi kadang sembuh, kadang kembali lagi, kadang sembuh lagi, kembali lagi. Kalau tidak diobati dari dalam, karena yang bergejolak ini kan juga kayak itu. Kadang namanya organ tubuh itu kadang normal, kadang ngadat ya. Nah, supaya kita itu pengen normal kembali, ya harus kita benahi yang masalah saja. Nah, masalah Bapak mungkin selama ini kan divonisnya antara asam lambung, GERD atau dispepsia atau MAH gitu toh? Ya kalau saya periksa ke dokter umum itu obatnya ranitidin itu dikasih obat main. Iya, sama obat vertigo itu karena kan saya ada keliangannya itu ya. Kalau keliangannya itu sebenarnya bawaan ya dari sensasi ini memang seperti itu. Ini masalah Bapak sebenarnya itu masalah sepele dan bukan penyakit. Ini hitungannya itu bukan penyakit tapi rasa sakit. Oh gitu. Ya, ini cuman di organ tubuh, ada 2 organ tubuh yang bermasalah, yaitu di organ hati yang terserang gas. Itu ciri-cirinya organ hati saat terserang gas itu sering keliengan, pusing, mual, terus tenggorokan juga mengganjal kadang. Nah, terus ngos-ngosan, keringat dingin, mudah kesemutan, ya. Nah, terus kalau ya karena di organ hati ini terlalu lama sakitnya, tidak kunjung sembuh karena selama ini yang diobati kan lambungnya. Nah, ini nggak nyambung. Nah, karena yang diobati itu di lambungnya, makanya nggak bisa sembuh karena tidak nyambung. Harusnya organ hatinya yang diobati, dikuatkan organ hatinya supaya gasnya yang menyerang organ hati itu bisa keluar semua, bisa kembali lagi ke usus atau lambung toh, supaya bisa keluar lewat sendawa dan buang angin. Nah, terus yang membuat debar-debar, mimpi buruk, terus kaki sering dingin, bahkan telinga kadang suka tidak nyaman, tersumbat atau mendenging. Nah,
terus sulit tidur. Kadang-kadang denging gitu. Ya, ya. Nah, terus sulit tidur, terus mudah kaget. Itu karena empedunya ikut melemah karena kerja hati ini lama, jadi kelima organ yang harusnya bekerja sama tadi kerjanya kurang maksimal. Nah, karena empedu ini yang paling dekat di organ hati, biasanya empedu dulu yang akan terserang. Setelah empedu terserang, jika tidak cepat diobati, biasanya ketemunya nanti larinya ke jantung. Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah ke jantung, itu biasanya tanda-tandanya tambah. Nah, itu biasanya mudah lelah. Nah, jalan sedikit-sedikit udah ngos-ngosan, terus ditambah mimpinya sering ketemu orang meninggal. Nah, itu seperti itu. Ya, tapi ini nggak usah khawatir. Ini sebenarnya bukan penyakit berat, juga bukan penyakit yang membahayakan. Cuman karena selama ini kita divonisnya itu rata-rata divonis asam lambung atau GERD atau MAH tadi, akhirnya ya kita nggak sembuh-sembuh, dianggapnya ini penyakit berat. Apalagi bolak-balik kadang sembuh kadang kambuh, ya kita nggak tahu, udah akhirnya cemas sendiri toh. Itu seperti itu. Itu 2-3 bulan nanti baru Ya. sembuh, nanti sekian Ya. umat Nah. lagi lah. Kalau ada kemarin kambuhnya itu kayak kaget gitu, kaget terus Ya. kebetulan kan ada salah satu orang terdekat meninggal, padahal siangnya Ya. masih saya telepon-teleponan, nah terus Meninggal itu setelah terus langsung itu kambuh. Iya, memang kalau penyakit seperti ini kalau dengar orang meninggal itu mudah kambuh. Makanya orang suka menghubung-hubungkan, dikira kalau penyakit ini membuat meninggal. Nah, itu seperti itu, tapi bukan. Kalau masalah meninggal ya itu kan memang semua itu urusan Tuhan. Nggak sakit pun bisa meninggal, terus ada yang sakit ya meninggal. Nah, itu seperti itu, tapi tidak kita tidak bisa menghubungkan antara penyakit dengan kematian, karena kalau penyakit itu kan ada 3 macam penyakit ini. Maaf jadi ikut seperti ceramah ya. Penyakit penyakit ini saat kita dikasih penyakit ini, yang pertama kita itu ada yang teguran, ada yang pengguguran dosa, terus satu lagi ujian. Saat kita dikasih sakit ini sabar atau tidak, kan gitu. Saat kita sabar insya Allah ya kita aman-aman saja. Tapi kalau kita sudah yakin semua penyakit ada obatnya kecuali maut ya, kalau maut mau diobatin apa saja, bahkan dihadapi jutaan dokter nggak akan mampu maut itu. Nah, jadi orang walaupun bilangnya hampir meninggal, kalau nggak dipegang ini saya sudah meninggal, itu nggak bisa bicara seperti itu. Karena masalah meninggal itu bukan memang belum saatnya meninggal, makanya ditemukan obatnya, kan gitu toh. Nah, itu seperti itu. Jadi ini penyakit aman, nggak usah khawatir. Ini cuma di energi empedu saja melemah, sama di organ hati terserang gas saja. Dan ini juga bukan penyakit bahaya, cuman rasanya yang bikin rasa takut, dan akhirnya kita mudah cemas, mudah ketakutan, dengar burung takut, dengar orang meninggal takut, kadang dengar ambulan juga takut, ya toh. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti nggak usah takut lagi ya. Nah, yang penting gini, nanti diobati dari dalam, cari obat yang tepat, terus sama pantangannya ya. Pantangannya selama ini mungkin Bapak banyak pantangannya. Ya, saya matanya bening-bening gitu. Terus minimalkan Korea. Ya, gini. Apalagi kan Ya. Ya, Pantangannya. Saya Pantangannya saya kasih tahu ya. Ini yang sering membuat kambuh itu cuma 3. Pertama, pisang ya, pisang yang belum digoreng atau belum direbus atau belum dimasak. Ini kalau makan ini bisa kambuh. Walaupun nanti sudah sembuh total. Makan pisang ini. Ya, itu semua pisang. Ya, semua pisang. Atau tertentu. Semua pisang. Ya. Jadi kalau Bapak pengen makan pisang, minta direbus dulu atau digoreng dulu. Walaupun nanti sudah sembuh total ya. Digoreng dulu, misalnya di pisang pipit direbus itu enggak apa-apa. Ya, direbus dulu supaya kaliumnya hilang. Karena kalau sudah dimasak sudah berbeda apa namanya? Kaliumnya. Ya kaliumnya atau apa namanya isi dalam pisangnya apa nih?
khasiatnya. Nah, khasiatnya itu akan berkurang. Nah, kalau itu satu. Terus yang kedua pepaya, yang ketiga kacang tanah. Selain itu Bapak mau makan gorengan, mau makan nasi, mau makan apa namanya daging, mau makan apa silahkan. Mau makan sambal pun nggak apa-apa. Karena ini memang masalahnya bukan di lambung, ya. Jadi cuman gini saya kasih tahu supaya Bapak nanti nggak takut kalau makan kok saya makan ini kok begah. Nah, kenapa kalau orang makan bubur itu tidak begah saat makan nasi atau sayur atau daging kok begah kan gitu toh? Nah, daging itu saat dikunyah kan nggak bisa selembut bubur. Paling cuman apa pecah-pecah saja, tapi saat masuk apa ke dalam lambung itu kan tetap utuh ya. Nah, itu masuk ke dalam usus itu biasanya lambat karena itu ngempel gede-gede gitu. Tapi kalau bubur kan encer, jadi seperti air ngalir. Nah, itu bukan pencernaan yang bermasalah. Jadi di apa namanya karena mau masuk ke usus itu kan apa namanya nyumbat dulu. Nah, gas ini masih bergerak terus akhirnya rasanya seperti begah, tapi bukan dagingnya membuat begah. Jadi itu aman supaya Bapak nggak kurus ini. Ya, Bapak sudah turun berapa kilo? Saya itu sering makan tapi nggak naik, ya stabil tetap. Stabil. Ya, ya itu. Makanya lebih. Ya, biasanya kalau sakit gini biasanya 1 bulan bisa 4-5 kilo turun. Alhamdulillah. Ya, ya alhamdulillah. Ya, itu loh. ya, ya. Nah, baik. Terus kalau selama ini kan kita mempercayai bahwa lambung itu kan mencerna, ya toh? Nah, karena kita mempercayai bahwa lambung itu mencerna, sebenarnya lambung itu tidak mencerna. Lambung itu seperti tangki motor atau tangki mobil, penampung makanan saja yang sudah dicerna oleh mulut. Yang mencerna itu mulut itu menghancurkan kan. Arti mencerna ini kan melembutkan atau menghaluskan toh. Nah, nah buktinya nggak ada pencernaan apa seperti kopi luwak. Ya, kopi luwak itu makanya diambil kopinya lagi dari kotoran luwak itu toh. Karena utuh semua, memang nggak ada pencernaan. Kita makan kacang kedelai, ketelan utuh, nanti keluar juga utuh. Makan sayur bayam, sayur singkong juga keluarnya utuh kalau kita nggak apa namanya nggak lembut munyahnya toh. Tapi makanan yang seperti ini ya ini berlaku hanya untuk makhluk hidup yang memiliki daun telinga. Tapi kalau seperti ayam itu makanannya utuh, tapi keluarnya encer. Karena itu memang ada pencernaan di dalam lambung dan dibantu cairan empedu. Nah, kalau manusia tidak ada pencernaan di dalam lambung, tidak ada. Yang ada penyerapan sari makanan saat masuk ke dalam usus itu diserap sari makanannya, ampasnya dibuang. Makanya kalau saat diperas itu kalau yang utuh-utuh tetap akan utuh. Nah, itu seperti itu. Oke. Ya, Siap. Nah, makanya kadang kita kesalahan vonis di sini. Karena kita mempercayai lambung mencerna, akhirnya salah vonisnya. Jadi dikasih obatnya ya obat mah, obat GERD, obat asam lambung, makanya sampai tahunan-tahunan semua toh. Nah, itu seperti itu. Makanya kalau Bapak lihat apa nanti YouTube kami itu kan yang komentar sebenarnya kalau dulu itu jutaan, tapi sekarang yang sudah pada sembuh kan sudah males lagi nonton video-video penyakit gitu toh. Ya, saya tahunya beberapa hari yang lalu. Ya. Menarik nih konsepnya, terus saya ikuti YouTube-nya, terus akhirnya tadi saya dengan Ya, terus apa namanya? Oke. Ya, terus nanti karena penyakit ini tidak bisa diobati dengan obat saja, juga tidak bisa diobati dengan arahan saja. Ini harus seimbang antara arahan dan obat, ini harus seimbang. Jadi kalau nanti Bapak sudah minum obat saat Bapak cemas, itu bisa hubungi, kalau hubungi kami itu antri sebenarnya panjang. Cuma tadi kami pas buka-buka saja, Bapak pas lewat tak coba tak, ya coba saya jawab kan gitu. Ya, jadi nanti lanjutnya itu kan kami sering yang di video-video baru itu kami sering mencantumkan nomor konsultasi. Nah, itu dengan Ibu Neti. Ibu Neti itu asisten kami yang selalu ada di samping saya. Jadi beliau ini tadi saya juga WA Bu Neti. ya belum dijawab.
Ya ini malah lumayan ketemu kami langsung. Ya ketemu kami langsung, bukan asistennya lagi. Sebentar Bu Neti, ini saya mau ditelepon Pak SJ. Ya. Salah jempol. Nah jadi nanti supaya tidak kebanyakan obat toh, ini kan ada video kemarin ciri-ciri yang sudah sembuh itu kan kadang orang pernah sakit seperti ini. Kalau ada sensasi sedikit saja takut dikira kita masih sakit atau takut dikira akan kambuh lagi. Tapi semua orang sehat, ya semua orang sehat, orang yang pernah sakit itu akan sering muncul sensasi yang sesaat-sesaat. Nah itu kadang seperti orang sehat, kadang tiba-tiba entah kembung tapi sebentar, paling setengah jam hilang. Terus ada juga yang habis makan, begah, terus setelah sendawa hilang. Nah itu kadang takut itu orang-orang yang pernah sakit seperti ini. Nah ini kita nggak usah takut lagi nanti. Jadi supaya Bapak nanti juga tahu sembuhnya, nanti kalau umpama menggunakan obat kami, nanti lanjut konsulnya sama Bu Neti biar diterangkan obat-obatannya, ya toh. Nah, yang penting kita sudah tahu masalah Bapak yang sebenarnya. Bapak juga kan kalau di telepon gini tenang toh, seperti sensasi hilang semua toh. Tadinya deg awalnya, tapi sekarang tenang. Iya tenang, terus rasanya kayak pergi semua ya. Ya, nah ini makanya. Awal-awal telepon Ya, makanya penyakit ini selain dari dalam obatnya itu harus dengan arahan. Jadi saat Bapak panik nanti Bapak minta arahan dari Ibu Neti supaya Bapak nanti bisa bisa ditenangkan. Semakin Bapak tenang terus nanti semakin setelah minum obat kami itu kok sering sendawa, sering buang angin, itu Bapak mulai nyaman di situ karena kita tugasnya membuang gasnya sama stop produksi gasnya supaya tidak menyerang organ-organ yang lain. Ini tugasnya obatnya itu seperti itu. Ya, jadi ini nggak usah takut lagi karena ini aman. Tinggal nanti kalau umpama tertarik dengan obatnya kami, nanti tinggal hubungi Bu Neti saja ya. Oke, iya. Iya. Kalau menurut ini diskon ya lagi diskon. Iya, mumpung sedang diskon kan harga normalnya itu kan 500. Nah ini mumpung diskon 50%, jadi kalau ambil sekarang yang harusnya satu paket 1 juta ini cuma setengahnya, udah dapat 2. Iya. Tadi saya pas kebetulan loh, ini tanggal 4 sampai tanggal 6 buat diskon. Oke. Iya. Oke. Iya. Terus ini kan saya ini mau tanya juga ini ya. Iya, iya. Ini saya kan divonis hipertensi. Ya. 7 bulan kan saya minum obat rutin karena dulu waktu pas kumat itu kan saya nggak tidur beberapa hari, deg-degan, cemas gitu. Saya periksa ke klinik, terus tensi waktu itu memang tinggi 165/96 atau berapa. Terus saya dirujuk ke dokter penyakit dalam, terus saya ke penyakit dalam, terus saya di EKG untuk jantung itu loh lah. Kata dokter saya enggak apa-apa, baik-baik saja gitu. Cuma waktu itu memang ada tunjuknya agak cepat karena memang kan rasanya waktu itu wis koyo-koyo Pak. Gini Bapak ya, nanti untuk darah tinggi kalau bisa itu kami kan juga ada obatnya. Juga diskonnya pas murah kalau nggak salah 150. Ya, cuman 150 itu biasa 350. Nah, itu insya Allah 1 botol itu sudah sembuh. Jadi nanti kalau umpama Bapak sudah sudah konsumsi itu campur ya, bareng aja minumnya tidak apa-apa sama kapsul yang untuk membuang gasnya itu. Nah, nanti minum bareng saja. Pas saat Bapak sudah mulai nyaman, tensinya kok normal. Nah sebelum minum obat kalau bisa Bapak tensi dulu. Kalau sebelum minum obat tensinya normal, Bapak nggak usah minum obat. Nah sampai 2 hari. Nah besoknya umpama ada tensi di rumah lebih mudah lagi. Bapak tensi lagi. Nah kalau 2 hari itu tanpa minum obat tensi kok normal, nah berarti Bapak sudah mulai sembuh. Tinggal habiskan obatnya supaya tidak naik lagi, karena itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di ginjal, karena
yang membuat darah tinggi itu kan karena banyaknya kotoran yang ada di ginjal. Jadi energi otak itu karena yang menyimpan ginjal, akhirnya energi otaknya akan tidak sanggup atau kekurangan nutrisi. Nah itu karena tersumbat di situ. Tapi kalau di organ vital ginjal itu bersih, nah itu otomatis tensi juga akan normal kembali. Oke. Nah itu seperti Terus itu. nanti obat yang dari dokter itu kan saya dikasih beberapa jenis, ada 3 jenis obat hipertensi, itu gimana nanti? Ya nanti ya itu makanya nanti setelah minum obat kami tetap diminum. Nah kalau pas mau minum obat yang dari dokter itu, pas mau minum itu tensi dulu. Kalau tensinya normal, apalagi pernya itu nanti di bawah 90, walaupun atasnya cuma 150, nggak usah takut. Itu reaksi dari masalah di energi empedu yang lemah tadi. Ya, nah nanti itu nggak perlu minum obatnya. Seandainya sampai 2 hari di tensi kok masih normal, ya nggak usah minum obatnya lagi. Kalau sampai seminggu normal berarti Bapak sudah lepas dari darah tinggi itu. Oke. Nah, terus ciri-ciri Gini ya, halo? ya, terus Ini kan saya rutin minum obat dokternya itu. Ya. Nah itu setiap sebelum minum saya tensi, sebetulnya saya kan di rumah ada tensi, itu tensinya ya normal 119/77 ya, gitu. ya. Tapi dengan saya minum obat yang dari dokter Ya, karena minum obat toh. kayaknya gimana ini? Ya, itu karena tensi turun karena minum obat. Nah, besok nanti kalau obat yang dari kami sudah datang, nah itu sudah datang, Bapak sudah minum 1 minggu, obat yang dari dokter coba dilepas 2 hari saja. Nah, setelah lepas 2 hari Bapak tes kok normal, berarti itu sudah mulai ada tanda sembuh, tinggal habiskan yang obat kami, obat itu stop. Nah, itu tinggal nanti darah tinggi sudah sembuh, tinggal lanjutkan yang di masalah organ hati dan empedu tadi. Nah, itu insya Allah nanti sembuhnya bersamaan. Saya ambil 3-tiganya. Ya. Berarti yang cair sama kapsul untuk dan empedu tadi itu sama untuk darah yang tinggi. hipertensi. Ya. Itu nanti saya minumnya berarti bareng ya itu ya konsumsinya. Iya, untuk kapsul bareng. Nah, terus kalau yang untuk obat tensi sama itu kan sama, pagi 2 malam 2. Nah, jadi minumnya 2-2 bersamaan saja, tidak apa-apa, itu aman karena sama-sama herbal itu aman. Tapi kalau sama obat kimia harus kasih jeda paling tidak 1 jam. Oke. Ya. Jadi tapi nanti stop ini ya, Bapak ya, nanti stop obat dokternya itu nunggu kalau Bapak sudah minum 1 minggu. Berarti selama 1 minggu itu saya yang dari dokter sama yang dari saya, cuman kasih itu saya minum dua-duanya ya. Ya, dua-duanya. Ya. Ya, nanti dikasih jeda 1 jam sama obat dokter. Nah, nanti setelah 1 minggu coba Bapak sebelum minum obat tensi yang dari dokter, tensi dulu, kalau normal nggak usah minum sampai 2 hari, 3 hari gitu, ditensi saja. Kalau normal terus ya nggak usah minum. Dan akhirnya bisa ditinggalkan, jangan sampai kita minum obat yang seumur hidup kita repot seperti isi ulang loh. Ya karena sebenarnya semua penyakit itu ada obatnya, cuman kadang kita kan nggak bisa memilih obat. Mana obat di tulisannya itu kan ada yang membantu menurunkan, membantu menyembuhkan atau menyembuhkan gitu toh. Nah itu kita nyari yang membantu menyembuhkan, insya Allah sembuh total. Ya karena kalau di BPOM obat-obatan itu nggak boleh pakai kata menyembuhkan, harus ada tambahan, harus membantu kesembuhan. Oke. Ya, itu seperti itu ya. Ada lagi yang Bapak tanyakan, mumpung ke telepon ini, nanti telepon kami lagi sulit. Iya. Iya, tapi yang penting gini, paling seputaran entah gemeteran, kadang kalau makan mudah begah juga, paling yang ditanya seperti itu, tapi ini kalau saya motoran, saya
Ya, kena angin. Lah nanti saya kalau turun dari motor itu pasti kayak mau jatuh oleng gitu loh tubuh itu. ya. Itu karena Bapak kan pas sakit ya. Nih, Bapak pas sakit saja, jadi saat kita turun itu kan lelah ya. Nah, saat lelah itu bisa seperti oleng. Itu wajar. Bahkan orang sehat pun kadang ada yang kalau yang nggak kuat fisiknya biasanya naik motor jarak jauh pas turun itu seperti kayak sempoyongan. Tapi itu aman, itu tidak apa-apa. Dan nanti kalau sudah Ya memang saya sampai nggak berani naik motor ini. Kalau turun dari motor ini sama dekat-dekat itu sekarang ini kalau dulu Ya. agak jauh. ya Tapi kalau pas sakit seperti ini semua itu nyopir aja takut, bawa motor takut itu udah pasti. ya, Tapi nanti setelah sembuh bebas lagi. ya. Ya, jadi setelah sembuh bebas lagi paling nanti yang sering dikeluhkan biasanya kalau sudah sembuh itu kalau Pak kenapa saya kalau naik motor mudah masuk angin karena kedinginan toh dianggapnya itu masuk angin itu sebenarnya bukan. Kalau kita selesai dari motor setelah istirahat kira-kira 1/4 jam kok kembali normal berarti bukan penyakit tapi reaksi karena kena angin selama di perjalanan. Nah terus seumpama kok kita pas duduk santai tiba-tiba seperti ada gempa tapi sesaat itu juga nggak usah takut, itu juga sudah bukan sensasi, itu wajar dilakukan. Bahkan orang sehat itu sering merasakan seperti itu juga, jadi kita nggak usah takut. Makanya nanti kalau sudah sembuh juga biar Bapak juga tidak kebanyakan obat ya toh. Nah itu sambil komunikasi dengan Bu Neti. Setiap ada yang dikhawatirkan komunikasi saja sama Bu Neti. Jadi semakin sering terarahkan semakin cepat sembuhnya dan nanti insya Allah nggak akan kambuh lagi. Yang penting nanti kalau Bapak lupa ini mungkin 2 hari lagi ini kan videonya kami upload. Jadi kalau Bapak lupa nanti atau konsultasi belum terjawab nanti Bapak lihat YouTube-nya saja. Oh ya Pak SC sudah ngomong gini, jadi Bapak ini akan membuat tenang Bapak juga buat terapi Bapak. Saat terapi Bapak cukup melihat videonya itu Bapak akan tenang ya. Oke ya Iya. siap. Iya baik, dan insya Allah itu paling lamanya kalau dapat arahan rutin itu paling lama 2 bulan sudah sembuh total itu. Alhamdulillah. Iya. Nah, Ya, jadi yang penting jangan lupa kalau ada rasa cemas komunikasi saja langsung. Ya, kalau ke saya biasanya memang antri dan saya itu kalau megang handphone hanya waktu-waktu jam istirahat seperti tadi, terus malam biasanya seperti itu. Kalau pas banyak pasien kita jarang pegang. oke. Ya, jadi kalau ke Bu Neti biasanya cepat respon, tapi kalau pas banyak pasien siang ya agak nunggu juga. Tapi ya sabar karena Bu Neti juga melayani konsultasi, kami melayani konsultasi gitu. Oke. Gitu Pak. Nah nanti tinggal itu ya Bapak lanjut ke Ibu Neti ya. Iya. Nanti tak ke Iya. Bu Neti. Iya. Oke. Semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit ya Bapak ya. Amin. Ya, wassalamualaikum. Terima kasih sudah diberi waktu dan Iya, sama-sama Bapak. diprioritaskan. Terima Iya, kasih. iya, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.